Perkenalkan, nama saya Karolin Anisha Febriansi, saya dari kelas 12 MIPA 2. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang relativitas. Relativitas adalah keadaan suatu benda yang relatif terhadap benda lain atau jika ditinjau dan diamati oleh benda lain atau pengamat. Relativitas terbagi menjadi 4, yaitu relativitas kecepatan, relativitas waktu, relativitas panjang, dan relativitas massa. Yang pertama, relativitas kecepatan. Misalnya, kecepatan benda A yang dilihat relatif oleh benda B. Jadi, VAB sama dengan kecepatan relatif benda A yang dilihat oleh pengamat B. Kita menggunakan istilah suatu vektor, misalnya fisika vektor. Ada A menuju B, lalu menuju C, dan memiliki resultan AC. Jadi, VAC sama dengan VAB ditambah VBC. Kecepatan relatif benda A dilihat oleh benda C memiliki arti VAB ditambah VBC. Lalu dihubungkan dengan rumus relativitas kecepatan. Misalnya ditanya, berapakah nilai dari VAB? Rumus kecepatan relatif benda A yang dilihat oleh benda B yaitu VAP, yang dimana benda A yang dilihat oleh seorang pengamatnya, ditambah VPB VAB sama dengan VAP ditambah VPB dibagi 1 ditambah VAP dikali VPB, lalu dibagi C kuadrat. Jadi, kecepatan benda A dilihat oleh B memiliki rumus seperti ini. Agar lebih jelas, misalnya ini ada bumi, lalu ada seorang pengamat atau P. Di atasnya lewat pesawat A yang bergerak sebesar 0,10 C ke arah kanan. Untuk catatan, C kecil ini memiliki nilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau disebut kecepatan cahaya. Jika ada pesawat lain yang melintas dengan kecepatan sebesar 0,8 C dan bergerak ke arah berlawanan dengan pesawat A, yaitu ke arah kiri. Jadi bisa kita tulis kecepatan benda A yang dilihat oleh seorang pengamat di bumi atau VAP sebesar 0,10 C, dan kecepatan benda B yang dilihat oleh seorang pengamat di bumi sebesar minus 0,8 C. Mengapa minus? Di dalam kecepatan memiliki hukum arah, yaitu jika kita menganggap sesuatu yang mengarah ke kanan merupakan positif, maka lawannya yang mengarah ke kiri merupakan negatif. Jadi, jika ditanya berapakah nilai VAB, maka kita masukkan rumus yang tadi. Lalu kita masukkan VAP-nya 0,10 ditambah VPB-nya 0,8. Mengapa kembali positif? Karena PB dan BP berbeda, jadi yang awalnya negatif menjadi positif. Lanjut dibagi dengan
1 ditambah 0,10 dikali 0,8 dan dibagi C kuadrat. Coret langsung C-nya karena jumlahnya sama, lalu langsung kita jumlahkan. Yang ini 0,9C per 1,08. Lalu kita bagi, kita sederhanakan. Dapatlah hasilnya yaitu 90 per 108C. Lebih kita sederhanakan, jadi VAB sama dengan 5 per 6C. Jadi begitu cara mengerjakannya. Yang kedua, relativitas waktu. Misalnya, jika kita berangkat ke luar angkasa dan kembali pulang ke bumi, orang-orang mengatakan kita memiliki umur yang lebih muda. Itulah maksud dari relativitas waktu. Relativitas waktu memiliki rumus delta T sama dengan delta T0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Delta T yaitu waktu ketika berada di luar angkasa. Sedangkan delta T0-nya merupakan waktu ketika berada di bumi. Lalu untuk rumus akarnya, misalkan sebesar 0,5 contohnya ya. Dan akar tersebut kita singkat sebagai gamma. Nah, untuk mencari gammanya itu dengan cara berikut. Gamma sama dengan kita masukkan rumusnya 1 ditambah V kuadrat per C kuadrat. V kuadratnya tadi 0,5, lalu 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. Jadi 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75. Jadi gammanya yaitu 0,75. Begitulah rumusnya. Yang ketiga, relativitas panjang. Misalnya, jika kita sedang berjalan di pinggir jalan, lalu melihat sebuah rumah, kita akan merasa bahwa rumah tersebut terlihat panjang sekali. Namun, berbeda jika kita naik kendaraan, contohnya motor, dengan kecepatan yang tinggi, lalu melewati jalan dan rumah tersebut. Saat kita melintasi rumah tersebut dengan kecepatan yang cepat, tentu saja rasanya panjang rumah itu akan lebih pendek dibanding saat kita berjalan kaki biasa. Rumusnya yaitu L sama dengan L0 dikali gamma. L sama dengan panjang benda yang dilihat oleh benda yang bergerak. Sedangkan L0 sama dengan panjang benda yang sesungguhnya. Lalu, gammanya sama seperti cara sebelumnya untuk mencari hasil gammanya tersebut. Agar lebih paham, kita coba kerjakan satu soal. Panjang jembatan 90 meter saat diamati oleh seseorang yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Berapakah panjang jembatan yang sesungguhnya? Jadi, kita ikuti sesuai rumus yang ada. V
V-nya sama dengan 0,8 C. L-nya sama dengan 90 meter. Yang ditanyakan ialah berapakah panjang L0-nya. Jadi karena V-nya 0,8, jadi gamanya kita kerjakan sesuai rumus menjadi 0,6. Lalu kita masukkan rumusnya. Seperti yang diketahui, L-nya sama dengan 90, dan 0-nya belum diketahui, dan gamanya 0,6. Untuk mencari berapa hasil L0-nya, kita rubah rumusnya menjadi L0 sama dengan L dibagi gamma, 90 dibagi 0,6 sama dengan 150 M. Itulah hasil L0-nya. Keempat, relativitas massa. Perbandingan antara di saat kita membawa sebuah galon berisi air dan sambil berjalan akan berbeda massa galon tersebut jika kita membawa galon tersebut sambil berlari. Tentu saja massa galon tersebut akan lebih berat dibanding saat kita berjalan. Rumusnya terdiri dari M, yaitu massa yang bergerak, M0 massa yang diam, maka rumusnya yaitu M sama dengan M0 dibagi gamma. Perlu diingat, massa benda ketika bergerak lebih berat ketika massa benda yang saat berdiam. Kita kerjakan contoh soal lagi, yaitu berapakah massa relativitas sebuah partikel yang massa diamnya 4 kg jika bergerak dengan kelajuran 0,6 C. M-nya sama dengan 4 kg, kecepatannya 0,6 C, dan gamanya yaitu 0,8. Kita masukkan rumus. MO sama dengan 4 dibagi 0,8 sama dengan 5 kilo. Jadi M-nya sama dengan 5 kilo. Untuk kesimpulan materi relativitas ini agar mudah mengingatnya, yang pertama, relativitas waktu. Delta T sama dengan delta TO dikali gamma. Mengapa? Karena delta T lebih kecil dibanding delta TO. Untuk yang panjang, L sama dengan L0 dikali gamma. Mengapa? Karena L yang bergerak lebih kecil daripada yang diam. Dan untuk relativitas massa, M sama dengan M0 dibagi gamma. Mengapa? Karena massa yang bergerak lebih besar daripada massa yang berdiam. Ini lebih baik kita hafalkan agar lebih mudah mengingat rumusnya saat mengerjakan soal-soal nanti. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat.